Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kuliah TM 4020, perolehan hidrokarbon non-konvensional. Pada segmen kali ini, kita akan mempelajari mengenai persamaan material balance pada reservoir gas metana batubara. Jadi pada segmen kali ini, kita akan mempelajari bagaimana perubahan volume di dalam reservoir itu dipengaruhi oleh perubahan tekanan yang terjadi. Baik, mari kita langsung mulai dengan materi kuliah kita. Jadi ini sudah memasuki segmen ke-12 dari modul gas metana batubara atau coalbed methane. Kita mulai diskusi kita dengan mendefinisikan volume gas in place pada reservoir gas metana batubara. Apa saja komponen di dalam gas in place ini? Sebagaimana yang kita tahu, volume gas in place ini terdiri dari seluruh gas yang berada di dalam reservoir. Gas tersebut bisa berada dalam fase clip dan fracture. Kemudian gas yang terlarut juga di dalam fase brine, dalam air di sini, dan juga gas yang terabsorpsi dalam matriks. Sehingga kita nyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Initial gas in place, jumlahan dari adsorbed gas volume, ditambah free gas volume, ditambah dengan dissolved gas volume. Dan nanti akan kita pelajari bersama bahwa dominasi volume gas ini berada pada kondisi terabsorpsi. Bahkan bisa mencapai 95% gas dalam reservoir gas metana batubara. Baik, kalau kita jabarkan lebih lanjut mengenai masing-masing nilai dari volume gas tadi, kita mulai dari volume adsorbed gas. Volume absorbed gas ini dihitung dari volume menggunakan konsep adsorpsi Langmuir. Jadi di sini adalah volume bulk dikali dengan volume Langmuir dan dikali dengan densitas, sehingga dari sini kita dapat dalam satuan massa dikalikan SCF per ton. Sehingga kita dapat total volume adsorpsi dalam satuan unit volume. Nah, ini sesuai dengan model adsorpsi Langmuir yang sudah kita pelajari pada segmen ke-8. Kemudian untuk volume free gas, yaitu volume gas yang berada pada fase clip, ini kita hitung saja secara volumetrik menggunakan volume pori dikalikan dengan saturasi gas. Dan yang terakhir adalah volume gas yang terlarut di dalam brine, yang ada di dalam clip. Nah, di sini kita menggunakan volume air yang ada di dalam pori atau volume pori dikali saturasi air dikali dengan kelarutan gas yang berada di dalam air. Ya, ini mengikuti hukum kelarutan gas dalam air. Nah, akan kita pelajari bersama. Ini adalah nomenklatur satuan dari persamaan sebelumnya. Dan untuk kelarutan gas dalam brine atau RSW tersebut, kita bisa hitung menggunakan korelasi empirik oleh Culberson dan McKeta. Di sini ada beberapa kurva mewakili beberapa nilai tekanan reservoir. Jadi kita mulai untuk menghitung kelarutan metana dalam brine atau di sini masih dalam kondisi air murni dengan pertama menarik garis dari kondisi reservoir temperatur menuju ke tekanan reservoir kita, dan di sini kita dapatkan kelarutan metan dalam satuan SCF per STB. Sehingga kalau kita kalikan dengan volume air, kita mendapatkan volume gas yang terlarut dalam SCF. Nah, kemudian kelarutan metan ini masih perlu dikoreksi terhadap salinitas, karena yang ada di dalam reservoir bukan air murni. Di sini koreksi bisa kita lakukan dengan persamaan ini, dengan RSW0 adalah kelarutan CH4 pada air murni yang kita dapat dari grafik ini, dan RSW adalah kelarutan gas yang sudah terkoreksi. Di sini kita membutuhkan koefisien salting out atau KS, dan juga CS di sini adalah nilai salinitas dalam brine. Nilai KS kita bisa peroleh dari nilai reduced temperature atau temperatur reservoir dibagi temperatur critical. Kemudian kita tarik garis sesuai dengan masing-masing komponen gas yang ada di dalam reservoir. Kalau misalkan asumsinya full of methane gitu ya di reservoir GMB, kita bisa tarik misal di sini pseudo reduced temperature, di sini adalah koefisien salting out yang akan kita gunakan di sini. Baik. Kemudian kita masuk ke persamaan material balance.
tadi kita sudah mempelajari ya di reservoir konvensional bahwa sebenarnya volume gas atau volume fluida yang terproduksi dari reservoir adalah perubahan volume yang terjadi di dalam reservoir. Atau di sini untuk kasus gas metana batubara, kumulatif produksi dari gas dan kumulatif produksi dari air bisa kita nyatakan sebagai delta V dari adsorbed gas, delta V dari free gas, ditambah delta V air di klit, dan ditambah water influx, seperti misal dari aquifer. Nah, delta V ini sebenarnya adalah volume awal di reservoir dikurangi volume remaining, yaitu saat pada tekanan tertentu setelah depresi. Ilustrasinya bisa kita nyatakan sebagai berikut. Misalkan di dalam kondisi awal reservoir, saat tekanan P sama dengan PI, reservoir mulanya terisi dari matriks, dan juga free gas dan native brine di dalam klit. Klitnya kita nyatakan dalam warna gabungan biru dan merah ini. Nah, ketika tekanan mulai turun, yaitu saat P kurang dari PI, terjadi perubahan volume dari masing-masing komponen yang ada di dalam reservoir. Yang pertama adalah matriks ini dia mengembang, atau kita bisa juga nyatakan bahwa volume klit berkurang karena adanya desakan gitu ya dari overburden, sehingga di sini dia seolah-olah mendorong gas dan brine yang ada di dalam untuk keluar. Di satu sisi juga ada air yang masuk, misalkan dari aquifer untuk menjaga tekanan reservoir tetap, dan juga akibat turunnya tekanan, ada gas yang terdesorpsi dari matriks. Sehingga di sini kita punya 3 fasa yang terproduksi, yaitu gas hasil desorpsi, gas dari hasil free gas, dan juga satu lagi adalah fasa air. Nah, kemudian dalam menyusun persamaan material balance ini ada beberapa asumsi yang kita gunakan. Yang pertama, kita asumsikan bahwa volume reservoir kita adalah konstan, atau kita sebut sebagai tank model. Kemudian batu bara dan gas tidak bereaksi, sehingga tidak ada pori tambahan. Kemudian depresi terjadi secara isotermal. Matriks batu bara tersaturasi penuh gas, sehingga tidak ada air di dalam matriks ini. Tidak ada gas influx atau injeksi gas. Kemudian di sini kita nyatakan dulu bahwa komponen gasnya hanya terdiri dari satu komponen, yaitu CH4. Nah, kita melihat dari satu fasa dulu, yaitu fasa gas. Bagaimana material balance pada fasa gas. Seperti sebelumnya kita jelaskan bahwa di sini kumulatif produksi gas adalah delta V dari volume gas yang ada di reservoir, yaitu volume adsorbed gas dan volume free gas. Nah, di sini kita bisa jabarkan lebih lanjut bagaimana delta V dari adsorbed gas dan free gas terhadap depresi. Nah, di sini menggunakan konsep adsorpsi Langmuir, di mana PI adalah tekanan awal dan P adalah tekanan reservoir pada kondisi setelah depresi, dan PL di sini adalah tekanan Langmuir. Sehingga di sini GM adalah suatu ini ya gabungan ya dari volume bulk dikali densitas dari bulk batubara dan dikali dengan volume Langmuir dalam kondisi yang sudah mengikutkan fraksi S dan vapor. Sehingga di sini adalah perubahan volume dari adsorbed gas. Sedangkan volume free gas sendiri sebenarnya adalah ekspansi gas yang berada di dalam klit. Sehingga di sini adalah volume gas pada kondisi awal dibagi BGI dikurangi dengan volume gas pada kondisi saat tekanan mulai turun. Sehingga di sini ada perubahan saturasi air, dan juga di sini ada perubahan tekanan sehingga BG-nya berubah. Baik. VBG sendiri dinyatakan dengan ini adalah volume bulk. Dan BG bisa juga kita jabarkan lebih lanjut dengan persamaan ini, yaitu Z kali T kali PSC per ZSC TSC kali tekanan reservoir. Dengan SC di sini dimaksud adalah standard condition. Umumnya dipakai tekanan standar adalah 14,7 PSI dan temperatur di 60 Fahrenheit. Baik, setelah fasa gas, sekarang kita tinjau fasa air, material balance-nya. Di sini kumulatif air terproduksi ada delta V, air dari klit, ditambah di sini adalah water influx yang dihasilkan dari aquifer yang berhubungan dengan reservoir. Oke, jadi delta V air di klit ini adalah perubahan volume air akibat ekspansi. Di sini
volume bulk reservoir dikali dengan porositas awal, dikali saturasi awal, dibagi BW pada kondisi awal, dikurangi porositas dan saturasi. Perhatikan bahwa di sini porositasnya akan berubah karena efek dari tekanan, dan saturasi air juga akan berubah. Nah, ditambah dengan water influx. Water influx ini agak susah untuk kita ketahui nilainya, sehingga seringkali kita gunakan model tambahan, model analitik aquifer, seperti model Carter-Tracy atau Van Everdingen and Hurst, dan banyak lagi model analitik lainnya. Baik, kemudian kita perlu mendefinisikan kompresibilitas klit dan fasa air untuk menjelaskan perubahan nilai porositas. Seperti yang sudah kita exercise sebelumnya, di sini hubungan dari porositas terhadap kompresibilitas bisa dinyatakan dengan persamaan ini. Dan juga untuk fasa air kita menggunakan nilai BW saja, sehingga perubahan BW bisa kita nyatakan dengan hubungan antara initial water volume formation volume factor dengan water compressibility seperti ini. Baik, nah dari persamaan keempat dan kelima dan ketiga tadi, kalau kita substitusikan untuk mencari nilai SW rata-rata, kita dapatkan persamaan seperti ini. Perhatikan bahwa di sini kita sudah memasukkan efek dari kompresibilitas klit dan efek dari kompresibilitas air, serta adanya water influx. Nah, sehingga setelah kita peroleh bentuk persamaan saturasi air rata-rata ini, kita bisa masukkan kembali ke persamaan awal tadi, yang persamaan 1, untuk mendapatkan persamaan material balance secara lengkap. Nah, kemudian setelah kita menyusun persamaan material balance tadi, sekarang kita akan membahas bagaimana cara memperoleh solusi persamaan material balance ini. Umumnya solusi adalah kita ingin, jika kita ketahui perubahan tekanan gitu ya, tekanan di reservoir, berapa volume gas yang kita produksikan. Di sini kita mulai dengan menganalogikan dari persamaan material balance dari dry gas, yaitu GP sama dengan initial gas dikurangi remaining gas. Nah, kalau kita expand gitu ya, karena di sini untuk kondisi dry gas konvensional hanya ada free gas, kita bisa menyatakan masing-masing volume initial dan volume remaining hanya berdasarkan beda tekanan saja. Di sini karena reservoirnya hanya tersaturasi oleh gas. Nah, kalau kita selesaikan untuk P over Z, kita dapatkan GP sama dengan initial gas dikurangi remaining gas, karena ini beberapa faktor ini tercoret, sehingga tersisa ZI per PI dikali P per Z. Dan sehingga ini menjadi solusi dari P over Z, yang mana sudah kita kenal bersama. Sehingga kalau kita susun persamaan 9 ini ke dalam bentuk ini, kita bisa peroleh plot P over Z terhadap GP, yang mana kalau kita plot P over Z terhadap GP dan kita ekstrapolasikan hingga ke nilai P over Z sama dengan 0, alias ini kita bisa dapatkan di titik perpotongan ini adalah nilai dari initial gas, atau kita sebut sebagai Q, sehingga kita bisa tahu seberapa besar nilai initial gas in place dari reservoir kita. Jadi target kita akan mengubah persamaan material balance sebelumnya tadi ke dalam bentuk yang seperti ini. Oke, jadi kita bentuk persamaan material balance tadi dari persamaan 1 menjadi seperti persamaan 7B, seperti di dry gas, ke dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa suku di sebelah ini yang berwarna ungu, itu kalau kita bandingkan dengan persamaan yang 7B dari dry gas, itu sama dengan P over Z. Jadi di sini King yang pertama kali mengusulkan metode ini mendefinisikan adanya suku P over Z star. Yang mana P over Z star ini sebenarnya adalah untuk memodifikasi bentuk ini ke dalam bentuk P over Z. Kita lihat ini dikali P over Z. Nah, sehingga diperoleh Z star sama dengan Z dibagi suku yang ada di bawah ini. Dan dengan cara yang sama, kita modifikasi persamaan
material balance dari CBM, kita dapat P over Z star sama dengan PI kali ZI star dikali 1 minus GP per GI. Sehingga bentuk ini sudah sama dengan bentuk dari dry gas reservoir material balance. Nah, sehingga di sini kita juga bisa untuk mencari nilai recovery factor gitu ya pada suatu tekanan tertentu tinggal sama dengan 1 minus P kali ZI star dibagi PI kali Z star. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa di sini ada beberapa fungsi yang saling terkait. Umumnya adalah SW average. SW average ini merupakan fungsi dari volume bulk yang menentukan slope dari P over Z. Sehingga di sini kita lihat bahwa ada interdependensi antara beberapa parameter. Jadi kalau kita hitung Z, Z star, dia akan mempengaruhi nilai VB, dan nilai VB ini akan mempengaruhi nilai SW average. Sedangkan SW average itu dipakai untuk perhitungan Z star. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan 3 nilai ini secara bersamaan? Berikut adalah metode yang diusulkan oleh King untuk penentuan initial gas in place. Pertama, kita harus mengasumsikan dulu suatu nilai dari volume bulk. Katakanlah volume bulk ini kita hitung secara volumetrik menggunakan analisis dari geologi. Misalkan dari geologi kita tahu kira-kira dari peta net pay berapa kira-kira volume bulk dari reservoir. Kemudian kita hitung SW average dengan persamaan 6 yang sebelumnya. Ya, nanti bisa ditinjau lagi. Kemudian kita hitung Z star dengan persamaan 12 yang di sini menggunakan nilai SW average. Nah, lalu kita bisa plot P over Z star terhadap GP. Nah, sehingga contohnya kalau kita plot P over Z star terhadap GP, kita bisa dapat plot seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan slope dari P over Z. Nah, kemudian kita bisa menghitung ulang nilai VB dari nilai slope M yang baru, di mana slope M ini kita pakai dari nilai ini, sehingga ini kita dapat nilai VB yang baru. Nah, kemudian kita ulangi langkah tersebut dari nomor 2 hingga kita dapatkan kondisi yang konvergen. Artinya nilai Z star, SW average, dan VB sudah hampir tidak berubah lagi. Sehingga dari situ kita bisa dapatkan nilai initial gas in place kita di perpotongan. Baik, jadi selain dari J.R. King yang mengusulkan solusi persamaan material balance, ada juga Jensen and Smith yang juga mengusulkan solusi ini dengan mengasumsikan beberapa kondisi, khususnya karena volume gas yang tersimpan di reservoir GMB dominan berada dalam kondisi absorpsi. Jensen and Smith tinggal memodifikasi persamaan material balance King dengan mengabaikan efek perubahan volume free gas dan air. Jadi di sini volume gas dari reservoir yang ada di dalam persamaan material balance hanya dari volume absorpsi saja. Sehingga persamaan dari Z star tadi menjadi sama dengan ini. Yang mana di sini kita lihat bahwa tidak ada lagi kontribusi dari free gas di dalam klip. Nah, akibatnya kita bisa plot, sekarang berbeda. Kalau tadi P over Z star, sekarang kita bisa plot P over P plus PL, di sini adalah tekanan Langmuir terhadap GP. Nah, di sini kita untuk memperoleh sama initial gas in place berada di perpotongan ini. Nilai recovery factor di gas bisa kita hitung dengan persamaan berikut. Nah, sebenarnya metode dari Jensen dan Smith secara grafik lebih mudah dijelaskan sebagai berikut. Karena hanya gas yang terabsorpsi saja yang dianggap gitu ya, ditinjau, dan anggap asumsinya free gas sangat kecil. Di sini kita bisa hitung nilai RF dengan persamaan berikut. Jadi initial adsorbed gas content di awal, lalu dikurangi dengan adsorbed gas content saat kondisi abandonment, yaitu ditunjukkan dari garis merah ini. Asumsi kita abandon reservoir kita di tekanan 50 psi. Nah, dibagi dengan initial gas in place-nya adalah kondisi adsorpsi juga, 390. Sehingga di sini kita dapat kondisi seperti ini, recovery faktornya adalah 0,76. Baik. Nah, lalu kita bisa plot
kita coba bandingkan gitu ya, solusi dari King yang memasukkan efek dari free gas dan juga solusi dari Jensen and Smith yang hanya memasukkan adsorbed gas. Nah, di sini kita bisa lihat untuk recovery faktornya terhadap abandonment pressure, yaitu tekanan terakhir gitu ya, tekanan saat produksinya tidak dilanjutkan lagi, itu bisa kita bilang bahwa hampir tidak ada perbedaan yang signifikan antara recovery factor kalau hanya kita memasukkan efek dari gas terabsorpsi dan kalau misalnya kita ikutkan dengan free gas untuk kasus ini. Kenapa bisa begini? Karena di sini volume dari adsorbed gas jauh lebih besar dibandingkan dari volume dari free gas. Nah, untuk kasus ini, kasus dengan data yang berikut, bedanya kurang dari 0,1%. Dan juga yang menarik perlu diperhatikan bahwa tren recovery factor terhadap pressure ini berkebalikan dengan profil adsorpsi. Kalau misalkan di adsorpsi itu volume gas meningkat seiring dengan abandonment pressure, dan bentuknya seperti ini gitu ya, melengkung. Nah, kalau yang di recovery factor ini berlawanan. Baik. Ya, itu tadi mengenai material balance pada gas metana batubara. Untuk mempelajari lebih lanjut, kalian bisa merefer ke dalam referensi berikut. Ada yang berupa buku teks, khususnya dari Seidel, dan juga beberapa makalah dan jurnal yang membahas topik ini. Ya, demikian segmen kita kali ini. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana untuk membuat prediksi mengenai profil produksi dari reservoir gas metana batubara. Ya, sampai jumpa di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.